Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, apa kabar? Ini di pagi ke-15. Kalau dilihat dari cuacanya sedikit agak mendung. Apakah semangat sudah mulai menurun? Di kitanya mungkin belum, tapi di orang lain sudah. Bahkan sudah mulai sejak awal, sehingga semangat dan semarak masjid itu semakin hari semakin berkurang. Saya mendoakan yang hadir tetap bisa bertahan sampai pada hari ke-29 nanti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling sulit di dalam ibadah itu bukan memulai, tapi mempertahankannya. Maka kalau kita lihat banyak sekali orang yang begitu bersemangat memasuki bulan Ramadan, tapi hanya sedikit yang dapat mengakhirinya dengan baik. Itulah yang menyebabkan dinamika ini kelihatan setiap tahun. Nah, kenapa itu memang mudah begitu terjadi? Karena untuk bertahan itu sulit. Untuk istiqamah itu berat. Itu sebabnya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ada hamba-hamba yang nanti ketika ia akan wafat, mereka disambut oleh para malaikat. Bukan satu dua, tapi rombongan malaikatnya. Dan kemudian mereka berkelompok-kelompok. Begitu selesai satu kelompok memberikan sambutan kepadanya, maka datang kelompok lain. Begitu terus-menerus secara bergantian sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Apa yang dilakukan malaikat ini macam kita takziah itu. Datang jemaah Masjid Nurul Huda. Setelah itu Masjid Nurus Salam. Setelah itu jemaah sampai ia meninggal dunia nanti. Apa yang dilakukannya? Membisikkan ke telinga orang yang akan meninggal dunia ini, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, gembiralah engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau begitu bunyi informasi yang kita dapat sebelum meninggal dunia, apakah mati itu menjadi menakutkan? Rasanya tidak. Mati itu menakutkan karena kita bayangkan masuk nerakanya. Tapi kalau sudah ada informasi, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga sebagaimana ia janjikan. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Apakah semua orang mendapatkan kondisi seperti ini? Tidak. Lalu siapa hamba Allah yang mendapatkan anugerah luar biasa ini? Orang-orang yang istiqamah. Kenapa sampai spesial itu? Karena memang untuk istiqamah itu berat, Bapak Ibu. Inilah contohnya ini. Ini kan isi masjid ini akan kembali lagi kepada mode awal. Mode awal dan setting sebelum bulan suci Ramadan. Saya hafal yang duduk-duduk ini. Yang bersandar di tiang ini cuma 2 orang. Dan alhamdulillah belum bertukar dan berganti orangnya. Ada sudutnya 4 juga nggak digunakan oleh yang lain sebagai fasilitas bersandar. Nah, karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mengapa istiqamah itu sulit? Pertama, karena manusia itu punya karakteristik mudah jenuh.
melakukan sesuatu yang agak lama, kita akan jenuh. Apalagi sebulan penuh dengan tensi tingkat ketaatan yang super tinggi. Ini kan istilahnya full ini. Pagi jam 3.30 sudah bangun, kemudian sahur itu juga bagian dari ibadah, datang ke masjid, mendengarkan pengajian, nanti ditutup dengan sholat syuruk, zuhur datang lagi ke masjid, dengar lagi pengajian, malam sudah datang lagi ke masjid, dengar lagi pengajian. Begitu tingginya tingkat ketaatan dan kesalehan pada bulan ini. Nah, yang begini ini tidak bisa lama. Karena kalau lama maka akan menimbulkan kejenuhan. Kecuali orang-orang yang betul-betul bisa memahami makna dari yang kita lakukan ini. Makanya ada dalam istilah dakwah, jangan terlalu boros di dalam dakwah. Lawan boros itu ekonomis. Berhemat sedikit dalam berdakwah. Durasi ceramah jangan terlalu panjang. Maka nanti ini pendek-pendek aja nih Pak Haji. Ini sudah dimulai, ini sinyalnya sudah diberi dari awal. Nanti kalau berhentinya lebih cepat, jangan tanya, Ustaz kok pendek kali? Nah, ini dalam rangka menyampaikan itulah. Itu namanya iktisad fid dakwah. Hemat di dalam berdakwah. Durasinya jangan panjang, pertemuannya jangan terlalu kerap, karena nanti kalau sudah terlalu panjang, gelisah akan muncul, sakit pinggang akan datang, ngantuk itu nomor satu yang akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang mendengar. Itu sebabnya Ibnu Mas'ud ahli tafsir. Al-Quran itu ada di kepalanya. Bahkan Nabi pernah bilang, kalau kalian mau belajar Al-Quran dari umat ini, bukan dari orang Arab, dari umat ini, begitu banyaknya itu. Belajar dari 4 orang, kata Nabi. Salah satunya Ibnu Mas'ud. Dia bukan hanya terampil dalam membaca, paham dengan isi Al-Quran, atau mengerti dengan tafsirnya. Dia menguasai seluruh kandungan Al-Quran itu. Lalu satu waktu datang beberapa orang kepada beliau minta supaya beliau memberikan kajian tafsir setiap hari dalam 1 minggu. Itu berarti berapa kali itu? 7 kali dalam 1 minggu. Tuan Imam, bolehkah Tuan memberikan kepada kami kajian tafsir Al-Quran setiap hari? Kata Ibnu Mas'ud, tidak boleh. Kenapa? Bukankah ini baik? Baik. Lalu kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Kalau aku datang kepada kalian setiap hari dan kalian harus menghadapiku setiap hari, maka kalian akan jenuh. Minggu pertama kalian masih semangat. Minggu kedua sudah mulai berpikir, sekali-kali absen kan nggak apa-apa. Minggu ketiga kalau saya nggak datang kan majelis jalan juga, kan ada orang lain. Minggu keempat kayaknya nggak terlalu penting-penting amat ini. Kan yang penting belajar Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan, dapat 1 amalkan, nggak harus datang tiap hari. Nah, yang begini nih akhirnya membuat kalian berhenti. Aku tidak bisa memberikan pengajian setiap hari kepada kalian. Inilah maksud iktisad fid dakwah itu. Artinya hemat di dalam berdakwah. Jadi kita di Masjid Nurul Huda ini mungkin boleh diambil ini sebagai sebuah pedoman program. Program itu sedikit jangan, banyak betul jangan. Karena kalau sedikit hilang semangat. Kalau terlalu banyak, apa yang hilang? Jamaah yang hilang Bapak Ibu. Nanti yang tinggal cuman pengurus-pengurusnya saja. Kasihan pengurus melihat orang yang datang nih, siapa lagi gerangan. Dilihat-lihat ke pintu siapa yang datang, malah keluar yang di dalam. Akhirnya nanti akan hilang semangat. Sebab itu di dalam melakukan keistiqomahan, inilah tantangan pertama yang berat untuk melakukannya. Yang kedua, kenapa istiqomah itu berat? Karena ada pengaruh setan
yang tidak pernah tulus, ikhlas, dan dia melihat manusia sedang beribadah. Karena setan ini memang diciptakan menghalang manusia ibadah. Dia pernah janji, Bapak Ibu, ketika Allah mengusirnya dulu dari surga, dia memberikan ancaman yang sangat jelas. Fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Baiklah katanya, karena engkau sudah mengatakan aku sesat ya Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aq'ud itu bahasa kitanya duduk. Kursi dalam bahasa Arab kursiyun. Tapi begini ini kursi. Duduk kita habis. Tapi kalau aq'ud itu duduk, tempat duduk itu bangku. Ingat Bapak Ibu bangku sekolah kita dulu? Panjang. Kalau sudah melintang dia di jalan, maka nggak bisa lewat. Iblis itu membuat suasana hati dan suasana beribadah itu akut, dihalangnya sepenuhnya. Hingga manusia itu tidak punya ruang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan teknisnya pun sampai-sampai dijelaskannya kepada Allah secara rinci. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan. Artinya kalau dari depan berhadapan langsung dia dengan kita untuk menghalang supaya kita tidak melakukan ketaatan. Macam-macam dibuatnya. Mata mengantuk. Di awal-awal kelihatan ustadznya pakai songkok putih. Pakai sal putih. Tapi lama-lama gelap semuanya. Nggak nampak lagi sama sekali. Kita pikir ustadznya sudah pulang. Rupanya kita yang sedang menikmati. Tidur. Maka hati-hati dengan tidur. Tidur itu tanda berada di dalam pengaruh setan. Bangunkan teman-teman kita yang tidur. Tapi jangan tokokkan kakinya. Setan, bukan begitu. Jangan dalam pengaruh setan. Memang begitu dia buat. Bagaimana kita ngantuk. Tapi normal sebetulnya. Saya kalau berceramah kepada orang tua, nggak banyak peraturan saya Bapak Ibu. Mau dia ngantuk, mau dia menguap, dia bersandar, berselonjoran, gaslah, nggak apa-apa. Orang-orang tua ini kan bisa duduk sejenak dengan tenang, itu saja sudah cukup bagus itu. Namanya juga tua. Yang diajarkan pun 9, ditanya nanti setelah selesai, nggak ada yang diingatnya. Kosong semua. Ada 9 poin yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, lupa. Yang kedua, lebih lupa lagi. Yang diingatnya cuman poin ke-9. Itu pun angka. Isinya nggak ingat lagi dia. Apa tadi ya? Maka orang-orang tua ini tak boleh dimarah-marahi. Kalau ada ustadz-ustadz terlalu streng dengan aturan orang tua ini, jangan undang lagi ustadz. Berarti dia tidak paham dengan kondisi orang tua. Nah, hadirin yang Allah muliakan, nggak bisa dari depan katanya, aku datang dari belakang. Dibuatnya pinggang sakit, punggung gatal-gatal, pegal-pegal. Lalu kemudian kalau sudah begitu, dia menyarankan agar mencari fasilitas-fasilitas masjid yang bisa disandari. Umpamanya dinding. Ayo nyandar ke dinding. Ini kalau sudah nyandar ke dinding, lama-lama tidur juga jadinya. Kalau tidak ada dinding yang masih kosong, tiang. Ini tiang kita ini bagus ini Bapak. Jangan masukkan ke dalam hati apa yang saya katakan ini. Tiang kita ini bagus. Bonggol-bonggolnya itu sebenarnya bisa dijadikan multifungsi. Sebagai untuk perhiasan tiang sekaligus untuk refleksi pinggang. Maka boleh ambil saja sudut yang kita mau, karena itu sangat bermanfaat dan menghalangi iblis untuk lebih berpengaruh terhadap diri kita. Nggak bisa dari belakang, aku datang dari kanan. Nggak bisa juga, aku datang dari kiri. Artinya iblis itu tidak kenal yang namanya bosan menggoda. Sementara kita punya sifat mudah jenuh. Bayangkan ada orang yang akan diserang, penyerangnya tidak pernah menyerah, sedangkan yang ini mudah bosan.
Maka setiap kali bertarung antara semangat ibadah dengan godaan setan, setan lebih sering menang berbanding semangat beribadah. Itulah yang terjadi di banyak orang dalam kalangan umat Islam. Makanya ibu bapak, kenapa masjid itu kok semakin lama semakin mengecil orangnya? Bukan ukuran badannya yang susut, tidak. Tapi jumlahnya yang makin lama makin berkurang. Karena tidak semuanya setara. Ada yang memang mampu bertahan, ada juga yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu dan dikendarai oleh kesuksesan setan di dalam menggoda mereka. Alhamdulillah kita ini masih bisa bertahan, karena bertahan ini saya pikir ini sudah anggota tetap Dewan Keamanan Masjid Nurul Huda. Karena nggak rubah-rubah orangnya dan nggak tukar-tukar. Bapak-bapaknya sebegitu banyak, ibu-ibunya segitu juga, dari dulu sampai sekarang. Baik. Kemudian yang menyulitkan kita di dalam istiqamah itu kondisi yang tidak lagi sama. Kita tak bisa nafikan. Jiwa kita akan semangat ketika melihat orang berduyun-duyun datang. Setuju tidak itu ibu bapak? Nampak kita jalan kita penuh dengan ibu-ibu yang hilir mudik pakai jilbab, pakai telekung putih. Bapak-bapaknya juga penuh di jalan, di dalam masjid banyak orang. Itu semangat kita membumbung tinggi ke angkasa. Tapi manakala tinggal atuk-atuk biasa, nenek-nenek biasa, maka semangat kita juga akan mulai dipengaruhinya. Sedikit demi sedikit mulai dipengaruhinya. Kecuali orang-orang yang mampu bertahan dengan keistiqomahannya. Kalau orang yang setengah-setengah, dia sudah mulai, nah kayaknya nggak terlalu rame ya, ya nggak apa-apa sih kan tahun depan masih ada. Mulai. Kalau sudah begitu, maka ia akan mundur. Itu sebabnya istiqomah ini tidak semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa bergembira. Memasuki bulan suci Ramadan itu bahkan kegembiraannya lebih luar biasa. Kita pikir kalau model gembiranya itu seolah-olah Ramadan ini takkan cukup 30 hari. Di kampung saya, orang saking gembiranya, yang biasanya mandi pakai air, itu masuk bulan Ramadan mandinya pakai limau. Namanya mandi balimau. Padahal limau itu cuma dimandikan kepada ikan yang amis. Tapi karena semangatnya masuk Ramadan, sampai manusia menggunakan limau untuk mandi. Ada ramuan satu lagi yang sekarang ini sudah jarang dilihat. Namanya kasai. Tahu Bapak Ibu kasai? Kalau nggak tahu, rubah aja posisinya, sakai. Kasai itu beras yang dicampur kunyit, ditumbuk, diayak. Nanti dilumuri. Makanya orang-orang kampung saya kalau sudah memasuki Ramadan, yang tadinya agak hitam itu kuning warnanya, karena bercampur dengan kunyit. Ditanya kenapa sampai sedemikian gembira? Ya kita sedang memasuki bulan mulia. Hebat anak sekarang malah dirubahnya menjadi lebih semarak. Dulu cuman mandi dengan limau dan kunyit, sekarang pakai organ tunggal lagi. Bersorak ria dan bergembira, berjoget, merefleksikan pinggang dari siang sampai maghrib. Ini katanya untuk menghindari kita dari api neraka. Oh ya? Apakah dengan cara bergoyang begitu neraka itu akan jauh? Kalau dia tengok dari gembiranya luar biasa. Kayaknya Ramadan itu tak cukup 30 hari. Ternyata malam pertama kosong karena masih capek bergoyang dangdut. Malam kedua hadir, berdiri di belakang imam, pakai sal baru, pakai kopiah baru, kain sarung, apa mereknya? Hah? Ibu-ibu mau merek apa? Minta saja biar saya carikan.
Katanya macam-macam, kain sarungnya macam-macam. Tapi malam kedua dia berpindah ke belakang, sudah mulai terlambat. Malam ketiga, enggak di sab yang ketiga, lompat dia ke sab ke-8. Malam keempat berdiri paling tepi pintu. Malam kelima out. Tak pernah nampak lagi, baru kelihatan lagi hilalnya Ramadan tahun depan. Ini kebanyakan orang yang ada sekarang. Wallahu alam, kalau dulu kita tidak tahu. Nah, apa yang terjadi? Karena memang terjadi perubahan situasi seperti ini akan menyebabkan kita kesulitan di dalam bertahan. Tapi tidak pula bahas sedikit orang yang mau orang ramai, orangnya sedikit, suasananya berubah, mereka masih tetap kukuh. Sebab ini tidak bersifat kolektif, Bapak Ibu. Ini sifatnya personal. Bapak Ibu rajin atau tidak rajin, itu efeknya ke orang lain tidak ada. Sebab ini bekal pribadi. Maka orang, kalau ditunggunya orang lain dulu baru dia beramal, menderita nanti dia di akhirat. Penyesalannya besar. Sekampung kita ada, tapi di akhirat tidak lagi ada. Se-RT boleh, tapi setelah di akhirat nggak ada kata-kata RT di situ. Ada di dalam Al-Quran ketika Allah membayangkan orang-orang yang masuk neraka dengan orang-orang yang masuk surga itu. Orang masuk neraka ini minta supaya orang yang akan masuk surga itu berjalannya jangan terlalu cepat. Karena ada cahaya di tangannya. Kalau kita dulu kan kalau malam pakai senter. Kalau orangnya banyak yang pakai senter terlalu laju jalannya, kan kita minta, tunggu dulu, jangan terlalu cepat. Tapi jauh ular nanti. Maka kita ingin bersamanya. Ternyata di akhirat juga begitu. Karena orang-orang yang akan masuk surga ini ada nur baina aidihim, di tangan mereka, mereka jalannya cepat. Apa kata orang-orang yang akan masuk neraka ini? Unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum. Bawalah kami terang sedikit dengan cahaya yang kalian punya itu. Tapi kata orang-orang yang akan masuk surga itu, baliklah ke belakang. Faltamisu nura, cari oleh kalian cahaya-cahaya yang lain. Mereka masih berkata, bukankah kita bersama dulu di dunia? Iya, sama-sama satu RT, sama-sama satu RW. Tapi wa gharrakum billahil gharur, kalian dilalaikan oleh setan dari mengingat Allah. Maka saat kami sujud, kalian tetap berdiri kan? Saat kami mengisi masjid, kalian tetap santai kan? Saat kami bertukus lumus mempersiapkan diri menghadapi hari ini, kalian tak peduli sama sekali. Azan berkumandang kalian juga tak peduli, diajak kalian tak datang. Maka pada hari ini Allah bedakan. Orang yang akan masuk surga Allah beri cahaya, yang masuk neraka akan kegelapan. Itu sebabnya ibadah ini bukan ibadah kolektif, tapi ibadah pribadi. Ibadah personal. Duduk kita bersama di sini. Apakah akan mendapatkan ibadah kolektif, pahala kolektif? Tidak. Pak Haji dapat pahala Pak Haji. Beliau dapat pahala beliau. Dan begitu juga yang lain, dapat pahalanya masing-masing. Tergantung nilai Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka oleh karena itu, keistiqomahan itu menjadi penting walaupun suasana tak lagi sama, kondisi tak sudah berubah. Ini kemana-mana, kalau kita datang sekarang, fenomena ini pasti akan kita lihat. Bahwa tidak seramai di hari-hari pertama. Ini malam ke-15, hari ke-15, nanti malam berarti malam 16. Sudah nisfu Ramadan, bukan nisfu Sya'ban. Kalau sudah nisfu Ramadan itu mayoritas umat Islam tak lagi konsentrasi di dalam mengisi bulan suci Ramadan, tapi sudah mulai fokus berubah kepada dua hal, persiapan hari raya dan skema pulang kampung. Pembicaraannya kira-kira kampung ibu dulu atau kampung papa dulu. Kampung mama lah. Jangan lagi, kita nggak usah pulang. Itu membicarakan itu 15 hari itu. Lama itu pembicaraan.
Karena selain dari pulang, ini mempersiapkan berapa keponakan kita semuanya yang statusnya cucu. Berapa yang mau diberi mereka ini angpau? Diberi 20, cukup nggak THR kita? Itu Bapak Ibu mengalahkan sidang paripurna DPR. Saking lamanya membahas itu. Akhirnya bulan Ramadan pun berlalu, maka istiqomahlah orang yang istiqomah, lalu kemudian bubarlah orang-orang yang tidak mampu bertahan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita beristiqomah? Sebetulnya yang tadi itu mukadimah, ini baru isinya nih Bapak Ibu. Mau disampaikan nggak nih? Udah mau siang lah. Karena suruk itu jam 6:22. Sekarang jam 6:18 suruknya. Tinggal 2 menit lagi. Sementara poinnya ada 8. Mau terus atau tidak? Terus Bapak Ibu? Masalahnya saya yang tak kuat. Oke lah, kita sampaikan cepat aja ya. Jangan terlalu lama-lama. Pertama, yang harus kita miliki agar kita istiqomah, ilmu yang berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan. Kita sedang puasa, iya. Apa ilmu yang mesti kita dapatkan dan kita ketahui terkait dengan puasa yang sedang kita lakukan? Semakin banyak pengetahuan kita terhadap apa yang sedang kita buat, maka semakin mudah kita konsisten. Kenapa orang sakit itu kok bisa minum obatnya begitu teratur? Siang pagi minum 3 kali sehari. Ini jenis obatnya yang kuning. Kemudian yang merah, yang biru, yang bulat-bulat, yang panjang. Satu plastik tentengan obatnya itu minum pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Kenapa dia begitu disiplin meminumnya? Karena dia tahu bahwa sembuhnya itu amat tergantung kepada obat. Coba kalau dia tak tahu, maka dia tidak akan minum. Dia pikir ini apa ini? Dokter ini bukannya membuat kita sehat, membunuh kita ini. Banyak sekali obat diberikannya. Seplastik. Kalau dia nggak tahu, maka dia tidak akan bisa melakukannya secara disiplin dan secara kontinu. Semakin dalam pengetahuan, semakin luas, maka semakin mudah kita beristiqamah. Yang kedua, langkahnya adalah yakini apa yang kita ketahui itu. Walaupun kita tahu, tapi kita tak yakin, nggak mau ibu bapak, istiqamah itu ada. Bapak lagi ngapain? Saya sedang melakukan sholat. Memangnya bapak yakin sholat ini nanti dibalas? Kata orang sih gitu. Lalu bapak kurang nggak yakin? Ya, ada juga sih sedikit-sedikit yakinnya. Semakin sedikit nilai keyakinan, semakin sulit untuk istiqamah. Kata Nabi, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Bapak Ibu yakin? Kok nggak ngangguk? Pintu surga di bulan Ramadan ini terbuka. Bapak Ibu yakin? Sudah nampak? Kok bisa yakin? Bulan puasa ini, kata Nabi, pintu neraka tertutup. Yakin? Nggak nampak ngumpul-ngumpul asapnya? Nampak, tapi asap dapur. Yakin? Yakin. Pertanyaan ketiga, bulan Ramadan ini katanya setan dibelenggu. Yakin? Lalu kenapa masih banyak orang yang berbuka di jalan tuh? Berarti setannya setan lokal dong. Enggak semua setan dibelenggu. Ada setan-setan tertentu yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk tetap berkeliaran. Ini setan apa namanya nih yang berkeliaran ini? Nah ini kan sebetulnya semuanya terkait dengan keyakinan. Dibuka pintu surga, nggak nampak. Ditutup pintu neraka, nggak nampak. Kalian diampuni katanya, nggak pernah Allah menjelaskan dengan terang. Baiklah, kalian aku ampuni. Semua yang masuk surga. Pernah Allah kata begitu? Nggak ada yang terasa Bapak Ibu. Yang terasa cuma lapar, kemudian haus, kenyang ketika berbuka.
Semua yang kita buat dan yang dikatakan Nabi terkait dengan keyakinan. Maka ini yang menjadi standar. Semakin kuat keyakinan, maka semakin mudah kita untuk bertahan. Tapi kalau keyakinannya setengah-setengah, sulit bagi mereka untuk bertahan. Yang ketiga, agar kita bisa beristiqamah, mulai dari yang kecil. Konsisten pada yang sederhana. Jangan terlalu ngoyo-ngoyo, terlalu besar-besar. Ada sebahagian orang, ketika imannya sedang naik, maka ibadahnya luar biasa. Semua yang berat-berat diambilnya. Dulu nggak pernah puasa sunat, tiba-tiba puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Puasa, satu hari berbuka. Setelah itu, kapok. Dulu, sholatnya dicari yang pendek-pendek, kemudian singkat. Wadduha, kul huwallahu ahad. Wattini wa zaitun, kul huwallahu ahad. 8 rakaat. Sekarang one night, one juz. Satu malam, satu juz. Apa tak menggeletik lutut tuh? Ini nanti akan menyebabkan manusia itu sulit bertahan. Karena nggak mau sesuatu itu dilakukan tiba-tiba berat, itu berbahaya. Berjalan pun kita, kalau langsung banyak, berbahaya. Saya ingat dulu nggak pernah saya main bola ketika berada di Indonesia. Sampai di Mesir, olahraga nggak ada. Diajak kawan-kawan, ayo main bola. Sepatu nggak punya, sepatu yang dibawa malah sepatu yang berjalan dari Indonesia ke Mesir. Akhirnya dipakailah sepatu berat itu untuk main bola. Alhamdulillah sukses hari itu main bola. Cuman collab 2 hari. Nggak bisa berdiri. Rasa-rasanya betis mau meledak. Ini lutut nggak bisa diluruskan. Akhirnya demam 2 hari itu. Inilah efek dari sesuatu yang dilakukan berat secara tiba-tiba. Ternyata memang harus jogging dulu, yang ringan dulu, sepak-sepak bolanya dulu di hari pertama, jangan langsung berlari kencang. Ini langsung berlari kencang. Untung napas masih bisa ditarik. Kalau sempat tertelan, out. Jadi begitu juga dalam ibadah, jangan sampai terlalu berat-berat. Ini ada penyakit pada orang yang baru-baru hijrah. Begitu hijrah, dulu nggak jelas kehidupan, sekarang hijrah. Jenggot dipanjangkan, pakai jubah di mana-mana. Lalu kemudian mereka mulai merubah Al-Quran aja bacaannya. Sementara HP ditinggalkan. Boleh, bagus. Tapi kurang lama dia bertahan biasanya. Kalau seperti ini nanti balik lagi. Yang lebih parahnya, ketika sebelum hijrah, pembahasannya yang ringan-ringan. Tapi begitu hijrah, pembahasannya bagaimana cara menambah istri. Karena katanya poligami itu adalah tanda hijrah. Habislah kita disikat orang nanti. Ada-ada saja. Yang satu saja tidak terkelola dengan baik, apalagi ditambah-tambah. Yang keempat, agar kita bisa beristiqamah, cari lingkungan yang mendukung. Jangan lingkungan yang tidak memberikan dukungan. Mau tidak mau harus kita akui Bapak Ibu, lingkungan itu mempengaruhi semangat. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau orang semangat, kita pasti akan semangat. Tapi kalau orang tak lagi semangat, ya udahlah, aku aja yang rajin nampaknya. Yang lain pada mundur semua. Bagus aku sholat di rumah juga. Jadi itu mempengaruhi. Di SP1 Indah Kiat itu ada masjid namanya apa ya? Masjid As-Salam ya. 2 tahun yang lalu saya khutbah raya di situ. Itu ibu bapak, sholat maghribnya saja itu 8 saf laki-lakinya. Masjidnya 2 kali lebih besar dari masjid kita ini. 8 saf macam raya di situ untuk maghrib. Ibu-ibunya 5 saf. Jadi di situ sudah terbentuk sebuah komunitas. Malu kalau tidak pergi. Kalau di tempat yang lain, malu kalau pergi. Nanti malu kita pergi jarang-jarang, nanti nggak disapa-sapa orang, nggak usah aja deh. Di situ sudah itu moto mereka. Maka anak dibawa, istri yang pertama, istri yang kalau ada.
Yang kelima, buat jadwal yang realistis. Sudah saatnya kita membuat jadwal hidup atau jadwal ibadah. Baik kita yang muda maupun yang tua. Kita yang tua buat angkanya di situ. Jam 8 sholat duha. Jam 8 sholat duha. Kemudian nanti zuhur berangkat lebih awal karena ada 4 rakaat di situ sunnah muakkadnya sebelum zuhur. Dan setiap selesai sholat fardu maka saya akan membaca 4 ayat dari Al-Quran. Itu namanya jadwal yang realistis. Nggak usah terlalu banyak. Makanya Al-Quran diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Agar kita tidak harus berdiri dan mengambilnya jauh. Maka duduk saja, ambil. Kalau bisa, nggak apa-apa. Rihaldoh itu letakkan saja. Tulis nama. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Ya kalau mau begitu buat, nggak apa-apa. Besok tukar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Yasin. Shadaqallahul Azim. Satu ayat kalau begitu. Nah, yang keenam, lakukan evaluasi secara berkala. Ada yang aneh dalam hidup ini, Ibu Bapak. Di ujian anak-anak pakai evaluasi. Lembaga pendidikan pakai evaluasi. Perusahaan pakai evaluasi. Negara pakai evaluasi. Kok ibadah nggak pernah dievaluasi ya? Padahal ini keuntungannya sama. Kalau perusahaan itu keuntungan dunia, sementara ibadah itu untuk keuntungan akhirat. Lalu kenapa manusia dan kita juga nggak pernah ada model-model evaluasi dari ibadah? Ini sudah 15 hari. Apa evaluasinya setelah 15 hari ini? Puasa rasanya cukup. Yang dilarang-larang kira-kira dibuat apa enggak ya? Oh, alhamdulillah tidak dilakukan. Kecuali hari Kamis yang lalu, ngerumpi bersama ibu-ibu di bawah pohon mangga. Apa pembahasannya? MBG. Siapa korbannya? Prabowo. Boleh kita evaluasi. Kalau begitu, mana yang perlu kepada Allah, mana yang harus kepada manusia? Kalau urusannya kepada Allah, maka di saat itulah kita mesti kembali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Tapi kalau kesalahannya kepada Prabowo, pergi ke istana minta maaf kepadanya. Artinya kita bisa membuat evaluasi itu. Salat tarawih, alhamdulillah lancar. Belum ada yang tinggal. Tapi karena imamnya ganti-ganti, sempat agak ngomel sedikit pada malam ke-8. Imamnya kepanjangan waktu itu. Sementara perut kenyang, mata mengantuk, nggak konsentrasi. Nilainya di situ. Berarti masalahnya perut kekenyangan. Maka evaluasinya kurangi ketika berbuka puasa. Cek yang kemarin itu ternyata isinya es bandung masuk. Kemudian martabak masuk. Disusul pula dengan lontong pecal 1 mangkok masuk. Diisi lagi dengan makan berat nasi. Onderdilnya di atas, toppingnya bukan main banyaknya. Ayam ada. Lagi pantas kalau begitu. Kalau begitu evaluasinya berbuka puasa cukup restoran sederhana. Nggak usah yang mewah-mewah, yang sederhana saja. Tapi onggokan nasi sederhana itu juga mengalahkan piring-piring kita yang ada di rumah. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ke-7, jangan remehkan dosa kecil. Ini penting. Antara dosa dengan istiqomah itu seperti air dengan minyak. Di mana ada minyak, air pasti tidak akan bisa menyatu. Orang yang selalu mengabaikan dosa-dosa kecilnya, maka sulit baginya untuk beristiqomah. Karena dosa itu akan menjadi pemberat dan penghalang baginya untuk konsentrasi di dalam ibadah. Dosa tidak berpengaruh ke badan, tapi dosa berpengaruh ke hati. Manusia itu kokoh bukan karena badannya Bapak Ibu, tapi karena hatinya. Kenapa Bapak Ibu masih bisa duduk? Sementara yang lain sudah pada berbaring. Karena hati.
Bukan karena kita tak sakit pinggang, bukan tak mengantuk, ngantuk juga, tapi karena hati kami ingin mengisi Ramadan ini dengan maksimal. Pulang mau ngapain? Mau tidur, demam rasanya badan itu kalau dibawa tidur di waktu pagi. Mau nyiram bunga, nggak cocok, atuk-atuk nyiram bunga. Kalau begitu ya udah cari masjid aja, duduk di situ, tunggu sampai waktu syuruk, nanti sholat. Ini kan hati. Nah, orang yang hatinya nggak di sini, mau ditahan bagaimanapun nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak mau. Makanya ada teman saya mengusulkan kepada para pejabat, tutuplah kafe-kafe yang ada di sepanjang jalan di bulan Ramadan ini, karena anak muda banyak yang berada di kafe, tapi kurang berada di masjid. Ini persoalannya persoalan hati. Kalau hatinya lebih melekat ke kafe, kita ikat pun dia di masjid, dia tetap minum kopi di masjid itu. Karena masjid itu dianggapnya kafe. Yang kedelapan, teruskan berdoa agar diberikan Allah keistiqomahan. Bertanya Aisyah kepada Nabi, ya Rasul, kenapa engkau paling banyak berdoa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ibadah kepadamu dan ketaatan kepadamu. Kenapa banyak engkau berkata begitu? Dijawab Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia itu seperti berada di ujung jari Allah. Sebagaimana kita mudahnya membolak-balik jari, begitulah Allah mudahnya membolak-balik hati manusia. Maka yang menetapkannya Allah, minta selalu kepada Allah. Ustaz nggak tahu kami doa yang Ustaz baca tadi, ada yang lain nggak? Ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal Bapak Ibu? Pak, mau yang lain lagi? Ini stok banyak ini. Selagi banyak stok ini ambillah. Yang lain ada. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau lagi? Enggak ada lagi, habis. Amalkan yang itu dulu. Jadi ada 3 doa supaya Allah tetapkan hati. Allahumma apa tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah hingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir. Allah terima seluruh amal ibadah kita yang sudah kita lakukan. Allah sehatkan badan kita hingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan maksimal. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.